Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama dengan Bunda Linda. Nah, di hari ini Bunda Linda akan mengajak teman-teman bermain kembali teman-teman dengan tema yang berbeda. Kira-kira kita akan belajar dan bermain tentang apa ya? Nah, pada video pembelajaran kali ini Bunda akan mengajak teman-teman belajar tentang tema alam semesta dengan subtema benda hidup dan benda mati dan pemeliharaan lingkungan ya teman-teman ya. Nah, sebelum kita belajar tentang alam semesta, Bunda punya tepukan nih. Teman-teman ikutin tepukan Bunda ya. Tepukannya adalah tepukan bintang. Bunda mulai ya. Ada bintang di malam hari, kelap-kelip, indah sekali. Nah, itu adalah tepukan bintang ya teman-teman. Kita mulai lagi ya, satu kali lagi ya teman-teman ya. Ada bintang di malam hari, kelap-kelip, indah sekali. Nah, itu adalah tepuk bintang. Nah, teman-teman, kita akan belajar tentang alam semesta. Oke teman-teman, kita akan mulai dari benda hidup ya teman-teman ya. Ada yang bisa bantu Bunda nggak? Ciri-ciri dari benda hidup. Benda hidup itu apa ya? Ciri-cirinya. Wah, ada yang sudah bisa bantu Bunda nih. Apa sayang yang keras? Iya, pintar. Benda hidup yang pertama memiliki ciri-ciri dapat bergerak sendiri. Nah, kalau yang kedua, ada yang bisa bantu Bunda? Ciri benda hidup yang kedua itu memerlukan makanan. Dan ciri yang ketiga, ciri benda hidup yang ketiga itu apa ya? Nah, yang ketiga itu dapat tumbuh besar dan yang keempat itu bisa bernafas. Nah, itu adalah ciri-ciri dari benda hidup ya teman-teman ya. Yang pertama dapat bergerak sendiri, yang kedua memerlukan makanan, yang ketiga itu teman-teman dapat tumbuh besar dan yang keempat bisa bernafas ya teman-teman ya. Nah, kira-kira kalau dari ciri-ciri tersebut teman-teman bisa nggak membedakan yang termasuk benda hidup itu apa saja? Yang termasuk dalam benda hidup ya teman-teman, yang pertama ada kita. Kita itu siapa ya? Peter, kita itu manusia. Jadi benda hidup yang pertama adalah manusia. Terus yang kedua itu ada tumbuhan, bisa tanaman hias teman-teman, bisa pohon-pohon besar, itu juga makhluk hidup ya teman-teman ya. Dan yang ketiga itu namanya hewan ya teman-teman atau binatang, bisa kambing, kucing, kelinci. Nah, itu juga adalah contoh dari benda hidup ya teman-teman ya, dan sesuai dengan ciri-ciri benda hidup. Nah, Bunda ingatkan kembali ciri-ciri benda hidup yang pertama itu dapat bergerak sendiri. Jadi manusia itu bisa bergerak, bisa berlari, bisa berjalan ya teman-teman ya. Dan yang kedua, ciri-ciri yang kedua memerlukan makanan. Manusia dan binatang serta tumbuhan juga memerlukan yang namanya makanan supaya bisa tumbuh. Dan ciri-ciri yang ketiga itu adalah dapat tumbuh besar. Nah, seperti manusia kita dari bayi, setelah itu menjadi anak-anak, setelah itu menjadi dewasa ya teman-teman ya. Sama dengan binatang dari kecil sampai menjadi besar, dan tumbuhan juga seperti itu ya teman-teman ya. Lalu yang keempat, ciri-ciri yang keempat yaitu bisa bernafas ya teman-teman ya. Jadi manusia itu juga butuh bernafas, tumbuhan juga butuh bernafas, dan tanaman dan hewan pun juga butuh bernafas, apa yang namanya oksigen ya teman-teman ya.
Nah, kalau tadi kita belajar tentang benda hidup, kita akan belajar tentang benda mati, teman-teman. Nah, kira-kira ciri-ciri dari benda mati itu apa saja ya? Siapa yang bisa bantu Bunda? Ayo. Nah, ciri-ciri benda tidak hidup yang pertama, dia tidak dapat bergerak sendiri. Nah, ciri-ciri yang kedua, dia tidak memerlukan makanan, teman-teman. Dan ciri-ciri yang ketiga, dia tidak bernafas. Dan yang keempat, ciri-cirinya adalah dia tidak tumbuh, teman-teman. Jadi, itu adalah ciri-ciri dari benda tidak hidup. Bunda ulang ya, ciri-ciri yang pertama, dia tidak dapat bergerak sendiri. Yang kedua, dia tidak memerlukan makanan. Yang ketiga, dia tidak bisa bernafas. Dan yang keempat, dia itu tidak dapat tumbuh. Nah, itu adalah ciri-ciri dari benda tidak hidup. Kira-kira contoh dari benda tidak hidup itu apa ya, teman-teman ya? Contoh dari benda tidak hidup, ada yang bisa bantu Bunda enggak? Wah, ternyata ada yang bilang banyak. Ayo, siapa yuk yang bisa bantu Bunda yuk? Pinter. Yang pertama ada mainan ya, teman-teman ya. Mainan merupakan salah satu benda tidak hidup. Mainan bisa saja mobil-mobilan, kereta-keretaan ya, teman-teman ya. Nah, ada lagi contoh buku, teman-teman. Buku juga merupakan salah satu contoh dari benda tidak hidup. Ada juga lemari, teman-teman, bisa lemari baju, lemari buku, itu juga contoh dari benda tidak hidup. Dan ada juga yang namanya meja. Meja juga benda tidak hidup, teman-teman. Nah, pasti teman-teman bisa menyebutkan selain yang Bunda sebutkan dengan benda tidak hidup ya, teman-teman ya. Nah, kalau tadi kita sudah belajar tentang ciri-ciri benda hidup dan benda tidak hidup dan juga contohnya dari benda hidup dan benda tidak hidup. Nah, teman-teman, sekarang Bunda akan menjelaskan cara menjaga kelestarian lingkungan ya, teman-teman ya. Kira-kira apa saja ya cara-caranya? Nah, cara yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya ya, teman-teman ya. Nah, sampah itu dibagi menjadi 3. Ada sampah organik, sampah non-organik, dan juga sampah B3 ya, teman-teman ya. Nah, kalau sampah organik itu, teman-teman, sampah yang mudah membusuk. Contohnya ada sampah bekas dari sayuran, buah-buahan ya, teman-teman ya. Jadi itu harus dipisah ya, teman-teman ya, supaya tidak cepat membusuk dan baunya juga tidak menyengat ya, teman-teman. Lalu juga ada sampah non-organik, teman-teman. Kira-kira apa ya sampah non-organik? Non-organik itu adalah sampah yang tidak mudah membusuk, teman-teman. Contohnya ada plastik, kaleng bekas ya, teman-teman ya. Terus ada botol minum ya, teman-teman ya. Jadi intinya sampah non-organik itu sampah yang tidak mudah membusuk. Lalu ada sampah juga B3. Nah, kalau sampah B3 itu, teman-teman, sampah yang beracun, teman-teman, yang adanya dari limbah. Nah, bisa saja dari limbah yang ada di rumah sakit atau bekas-bekas obat yang ada di rumah sakit. Itu adalah sampah B3 ya, teman-teman ya. Nah, contoh lagi, teman-teman, dari sampah B3 ada limbah-limbah dari pabrik, teman-teman, itu juga termasuk dalam sampah B3. Nah, teman-teman, kita sudah menjaga kelestarian lingkungan ya. Nah, teman-teman, tadi kita sudah menjaga kelestarian lingkungan yang pertama dengan membuang sampah. Jadi kita harus membedakan antara sampah organik, sampah non-organik, dan juga sampah B3. Nah, cara yang kedua menjaga kelestarian lingkungan adalah dengan cara merawat tanaman dan menanam kembali tanaman yang tidak ada ya, teman-teman ya.
Ini Bunda sudah punya gambar dari anak-anak yang sedang menanam tanaman. Itu salah satu contoh dari menjaga kelestarian lingkungan ya teman-teman ya. Teman-teman, penjelasan Bunda tentang tema alam semesta dengan subtema benda hidup dan benda tidak hidup ya teman-teman, serta menjaga kelestarian lingkungan. Nah teman-teman, hari ini Bunda punya kreativitas. Tolong disimak ya video dari Bunda. Teman-teman, alat-alat yang Bunda butuhkan untuk membuat benda hidup ya teman-teman ya, pada kreativitasnya. Nah, kira-kira benda hidup yang Bunda akan buat apa ya? Bunda akan membuat benda hidup binatang atau hewan ya teman-teman, yaitu hewannya bernama kumbang teman-teman. Nah, langkah pertama adalah kita buat lingkaran-lingkaran dari pensil. Nah, seperti ini teman-teman lingkaran-lingkarannya. Bunda lem ya teman-teman, dan bentuknya seperti ini. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini teman-teman, kita tempel di sini menggunakan lem. Nah, setelah bentuk kepala, ini dia jadinya teman-teman. Kepalanya boleh diwarnai ya teman-teman. Jadi kumbang teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video pembelajaran Bunda kali ini. Bunda akhiri ya teman-teman, dan terima kasih sudah menontonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.